Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini, kami bisa bangun tidur dengan baik. Itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Bapa kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Yeremia pasal 3 ayat 14 sampai dengan 25. Namun kita hanya membaca ayat 14 sampai dengan 15. Berubahlah hai anak-anak yang murtad, firman Tuhan, sebab aku akan menjadi Tuhanmu, dan aku akan mengambil kamu seorang dari tiap-tiap kota dan dua dari tiap-tiap kaum, dan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat kepadamu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku, yang akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Tema yang akan kita renungkan bersama yaitu janji Tuhan sesuai dengan hatinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janji Allah tentang gembala-gembala yang sesuai dengan hatinya terdapat dalam kitab Yeremia 3 ayat 14 sampai dengan 25, yang menegaskan bahwa Allah akan mengangkat pemimpin yang akan membimbing umatnya dengan pengetahuan dan pengertian, serta memenuhi kebutuhan mereka dengan kasih dan kesetiaan. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Janji ini menunjukkan bahwa Allah akan menyediakan pemimpin yang bertanggung jawab, fokus pada kawanan, dan bertindak atas dasar kasih dan hikmatnya. Karakteristik gembala yang sesuai dengan hati Allah yaitu mereka yang bertanggung jawab, mengembalakan, dan tidak hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi juga mengutamakan kawanan, dan mereka yang membimbing umat dengan pengetahuan dan pengertian, bukan dengan kebodohan atau kepentingan diri sendiri. Dan mereka yang membimbing umat dengan pengetahuan dan pengertian, bukan dengan kebodohan atau kepentingan diri sendiri, serta penuh kasih dan kesetiaan. Mereka akan menunjukkan kasih dan kesetiaan kepada umat, seperti yang ditunjukkan Allah kepada umatnya. Fokus pada kebutuhan umat, para gembala ini akan memelihara, melindungi, dan memberikan apa yang dibutuhkan umat, seperti yang dilakukan Allah kepada Israel dalam sejarah mereka. Pemimpin yang taat kepada Allah dan memimpin dengan kebijaksanaan serta pengertian sesuai dengan kehendaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat ini Tuhan meyakinkan umatnya dengan janji untuk mengangkat pemimpin yang selaras atau sesuai dengan hatinya. Para gembala ini bukan hanya pemimpin biasa, tetapi mereka yang akan membimbing dengan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam. Seruan tersebut menegaskan janji Tuhan kepada umatnya bahwa Ia tidak akan meninggalkan mereka seperti kawanan domba tanpa gembala. Alasannya tanpa gembala, domba-domba tidak boleh disebut kawanan, tetapi seorang gembala, domba-domba sekedar menjadi gerombolan binatang-binatang liar tanpa panduan dan tuntunan. Seseorang gembala baik
gerombolan itu bahkan dapat menjadi buas dan tidak terkendali. Gembala sangat dibutuhkan untuk membimbing gerombolan sehingga menjadi kawanan yang terawat dan terpelihara. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikian firman Tuhan. Sepanjang alur zaman, tanpa henti umat Allah atau gereja mengalami aneka macam peristiwa seturut nubuat tersebut. Menanggapi nubuat tersebut, gereja mendapat ajakan untuk terus-menerus melambungkan syukur kepada Allah dengan penuh sukacita. Alasannya, Allah sungguh memperhatikan kebutuhan umatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada era perjanjian baru juga, umat beriman sebagai wujud konkret, gereja mengalami bahwa Yesus Kristus sendirilah pemenuhan nubuat para nabi sekaligus janji Allah yang hidup dan utama. Akulah gembala yang baik. Lebih dari itu, Yesus adalah gembala agung domba-dombanya. Setelah naik ke surga pun, Yesus tidak meninggalkan umat. Sebelum naik ke surga, Yesus telah mempercayakan kepada rasul-rasul dan para pengganti mereka pelayanan menggembalakan kawanan Allah tersebut. Begitu juga dengan pengetahuan dan pengertian yang harus diberikan oleh para hamba-hamba Tuhan kepada kita adalah firman Tuhan. Kisah para Rasul 20 ayat 28 mengatakan, "Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri." Melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah luput dari janjinya. Dengan memberikan gembala-gembala yang baik, yang sesuai dengan hatinya, maka Tuhan juga menginginkan bagi umatnya supaya bertobat, datang kepadanya, berdoa, memuji, dan memuliakan Tuhan dengan taat dan setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah firman-Mu itu kami terus-menerus dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini kami kembali untuk menjalani setiap aktivitas kami. Bapa, tolong pimpin dan bimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.